Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah. Salawat dan salam tetaplah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini kita akan mensajikan cerita Siti Jenar. Siti Jenar adalah tokoh legendaris yang sampai saat ini masih kontroversial. Banyak versi sejarah dan beberapa referensi yang berbeda-beda hasil ceritanya. Semua itu kembali kepada siapa dan apa yang ingin dibicarakannya. Tetapi paling tidak kita harus belajar mengenai tentang sejarah Nusantara. Saksikan, Siti Jenar adalah tokoh sufisme yang kontroversial sampai saat ini. Hingga detik ini, Indonesia tetap masih mayoritas pemeluk agama Islam, sampai kepada 12,7% dari populasi dunia, bahkan melampaui tempat kelahiran baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu negara Arab Saudi. Adapun pertumbuhan dan perkembangan orang Islam yang ada di Nusantara dengan keberadaan seperti ini tidaklah tiba-tiba, tetapi menempuh sejarah yang amat sangat panjang dalam keterlibatan Islam di Nusantara ini. Tidak bisa pula dilepas dari sabto palon para tokoh-tokoh besar seperti Syekh Subakir, Wali Songo, para wali-wali lainnya, serta tokoh-tokoh ulama meski itu kontroversial seperti Syekh Siti Jenar yang ajarannya mengajarkan tasawuf dengan manunggaling kawula Gusti, yang diyakini Syekh Siti Jenar dan ditentang oleh para wali songo, dan sekaligus mendapatkan hukuman, dan dirasa hukuman yang paling pantas baginya adalah hukuman mati. Lantas seperti apa ajaran Syekh Siti Jenar yang sampai sekarang ini masih kontroversial? Mari kita simak selengkapnya. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar, yang artinya tanah merah itu, nama aslinya Raden Abdul Jalil. Namun beliau mempunyai banyak nama, setidaknya ada 16 nama yang disandangnya. Nama terakhir Siti Jenar yaitu nama filosofi yang mengajarkan tentang Sangkaning Paran. Dalam Sangkaning Paran manusia secara biologis, manusia hanya diciptakan dari tanah merah, dan selebihnya adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Siti Jenar, beliau adalah bagian dari anggota para wali songo yang mengajarkan ilmu tasawuf wujudiyah atau tasawuf yang mengandung faham wahdatul wujud di tanah Jawa, yang ajarannya tentang keakuan, al-aniyah, insun atau saya atau pribadi adalah Allah dan Allah adalah insun. Syekh Siti Jenar pernah menjadi wali songo atas rekomendasi Sunan Ampel. Syekh Siti Jenar merupakan tokoh fenomenal dan kontroversial dalam sejarah keislaman di Indonesia dan diperdebatkan sampai saat ini. Ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar ditentang keras oleh para wali songo dan dirasa sangat penting dan perlu diberikan hukuman yang dirasa paling tepat adalah hukuman mati. Mari kita simak kisah selengkapnya tokoh kontroversial di Nusantara, yaitu Syekh Siti Jenar.
Suatu hari di Istana Argopuro, Giri Gresik, para wali dan sejumlah tokoh penting menggelar sarasehan. Telah hadirlah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Tanggoan alias Syekh Bontang Pangeran Palembang, Panembahan Madura, Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, yang masing-masing hadirin memaparkan, memberikan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang agama atau hal-hal lainnya. Saat tiba giliran Syekh Lemah Abang, ia berucap dengan sangat mantap bahwa menyembah Allah dengan bersujud berserta rukuknya pada dasarnya sama dengan Allah. Baik yang menyembah maupun yang disembah adalah wahdatul wujud atau manunggaling Gusti ing kawula. Dengan demikian hambalah yang berkuasa dan yang menghukum para hamba juga. Kata-kata Syekh Siti Jenar itu membuat riuh rame seketika. Beberapa orang di antara para hadirin menuduh Syekh Lemah Abang berdosa besar karena menyamakan hamba dengan Tuhan, dan banyak juga yang menyebutnya keblinger. Syekh Lemah Abang pun sangat tenang dan santai menjawabnya pada tudingan-tudingan yang diarahkan kepada beliau. Kata beliau, biar jauh tapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Suasana pun kembali ramai ketika beberapa para wali memperingatkan kepada Syekh Siti Jenar bahwa pemikiran-pemikiran Siti Jenar itu bisa berdampak kepada hukuman karena amat sangat jauh melenceng kepada ajaran yang sebenarnya. Pandangan Siti Jenar dianggap bisa mengancam tumbuh kembangnya Islam di Nusantara yang sedang subur-suburnya selepas Majapahit jatuh. Apalagi Siti Jenar banyak punya murid dan pengikut-pengikut. Di antara beberapa pengikut-pengikutnya cukup sangat berpengaruh. Sosok sufi yang memantik kontroversial di kalangan ulama dan para wali songo serta tokoh-tokoh penting dalam perjuangan Islam di Nusantara, yaitu Syekh Siti Jenar atau Lemah Abang. Jejak Syekh Siti Jenar secara fisik masih menjadi perdebatan. Lokasi di mana jasadnya, di mana beliau dikuburkan, dan di mana makamnya setelah dihukum penggal di masa-masa akhir kepemimpinan Raden Patah pada tahun 1475 sampai kepada 1518 Masehi. Selaku penguasa Demak pun masih simpang siur. Yang menjadi pegangan bahwa Syekh Siti Jenar memang itu pernah hadir dan berperan penting adalah peninggalan ajarannya yang disebut pupoh atau ajaran budi. Beberapa sumber lama berupa babat maupun serat mereka apa saja yang dipelajari dan diyakini dijalankan oleh Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat menyesatkan. Dan Syekh Siti Jenar diyakini ia berasal dari Persia atau Iran. Lahir sekitar 1408 Masehi. Ia berguru kepada ayahandanya, yaitu Sayyid Saleh, yang dikenal sebagai ahli tafsir kitab suci Al-Quran. Konon Siti Jenar itu sudah hafal Al-Quran sejak usia 12 tahun. Kalau diruntut dari silsilah para pengikutnya, yakni bahwa Syekh Siti Jenar adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada Siti Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib.
Dan Fatimah itu adalah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia 7 tahun, Syekh Siti Jenar tiba di Kepulauan Nusantara, mengikuti ayahandanya berdagang sekaligus berdakwah, dan di Malaka ayah Siti Jenar diangkat sebagai mufti atau seorang ulama yang berwenang menafsirkan kitab suci dan memberi fatwa kepada umatnya. Beliau diangkat oleh penguasa Malaka, yaitu kesultanan yang saat itu adalah Sultan Iskandar Shah, pada tahun 1414 sampai 1424 Masehi. Secara fisik masih menjadi perdebatan lokasi di mana dikebumikan setelah dihukum penggal pada akhir kepemimpinan Raden Patah pada tahun 1475 Masehi, dan selaku penguasa Demak pun masih simpang siur. Konon setelah Sultan Iskandar Shah meninggal dunia, Said Saleh pun pindah ke Tribun pada tahun 1425 Masehi dan dipercaya sebagai penasehat kesultanan di sana bersama Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal Sunan Gresik. Said Saleh, ayah Siti Jenar, wafat di Tribun. Siti Jenar pun ditunjuk sebagai penerusnya. Dan di Demak yang merupakan pusat ajaran Islam di tanah Jawa, Syekh Siti Jenar pun berguru pada para wali, termasuk berguru kepada Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati. Siti Jenar juga sempat berguru pada petapa Hindu atau Buddha. Dari sanalah Siti Jenar mengenal konsep manunggaling kawula Gusti. Meski demikian, perlu untuk difahami bahwa mistisisme yang dalam Islam dikenal sebagai ilmu tasawuf atau sufisme sudah muncul jauh sebelumnya. Beberapa ahli mistisisme Islam sudah berperan dan memainkan pengaruhnya di berbagai kalangan dunia Islam. Bahkan sudah ada yang muncul di abad pertama perkembangan Islam, yaitu manunggaling kawula Gusti. Syekh Siti Jenar bermukim di Jepara, memimpin pondok pesantren. Suatu hari Siti Jenar sedang mengajar santri-santrinya di dalam masjid. Tiba-tiba ada rombongan yang datang dari Demak, yaitu para sunan. Ada Sunan Bonang, ada Sunan Kalijaga, ada Sunan Kudus, ada pula Raden Mas Cokrojoyo, dan banyak lainnya. Mereka semua datang adalah untuk menyampaikan titah dari Kesultanan Demak, yaitu Raden Patah. Bahwa Kesultanan Demak Raden Patah mendapat kabar bahwa apa yang diajarkan oleh Sang Siti Jenar itu terindikasi telah menyimpang dari ajaran Islam. Para ulama dan para wali di kekuasaan Demak, itu termasuk Syekh Siti Jenar, sebenarnya hanya diberikan kewenangan mengajarkan kepada masyarakat hanya syahadat dan tauhid. Sementara Syekh Siti Jenar kabarnya sudah berani memberikan materi-materi tentang ilmu makrifat dan ilmu hakikat. Itulah sebabnya Raden Patah memberikan titah kepada para wali untuk mendatangi Syekh Siti Jenar untuk menanyakan perihal itu, apakah itu benar.
Kemudian digelarlah forum sebagai ajang pertanggungjawaban atas keyakinan Siti Jenar itu. Sebagian besar anggota Wali Songo hadir dan mengkeroyok Siti Jenar dengan memberikan berbagai argumen-argumen tentang ketuhanan dan tauhid. Bagi Siti Jenar, inti paling mendasar tentang syahadat dan tauhid adalah manunggaling kawula ing Gusti, atau bersatunya ciptaan Tuhan akan kembali menyatu dengan ciptaannya, atau istilah manunggaling kawula Gusti. Para wali menyanggah dengan keras bahwa keyakinan Siti Jenar itu berlebihan. Allah adalah zat yang berwujud hak, kata Sunan Gunung Jati, bahwa Allah tidak berupa dan tidak pula berwarna, tidak pula berarah, tidak bertempat dan tidak berbahasa, tidak pula bersuara, dan itu wajib adanya, mustahil Allah tidak ada. Tanda Sunan Bonang. Allah jauh tanpa batas, dekatnya pun tanpa rabaan. Imbuh Sunan Giri. Allah itu adalah sempurna atau dalang memainkan wayang. Sambung Sunan Kalijaga. Sebagai penegas sekaligus sabda pamungkas, Sunan Kudus mengatakan, adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bersekutu dengan sesama ataupun bersekutu kepada manusia. Namun Syekh Siti Jenar tetap bertahan, tiada rasa minder sedikit pun. Dengan keyakinannya dia mengatakan, kalian tidak usah basa-basi, kebanyakan teori semu. Sesungguhnya Isun atau saya itulah Allah yang sejati, balasnya Syekh Siti Jenar. Lanjut daripada balasan itu, Syekh Siti Jenar mengatakan dengan tegas, jika engkau menanyakan di mana rumah Tuhan, jawabnya tidak sulit, bahwa Allah berada di satu zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu bersemayam di dalam tubuh manusia itu sendiri. Dan masih panjang perdebatan itu berlanjut. Dari paparan Siti Jenar tetap pada konsepnya Siti Jenar mengenai tauhid dan ketuhanan yang ia yakini. Tetapi menurut versinya para wali songo, Syekh Siti Jenar disebut musyrik karena menganggap dirinya sebagai Tuhan. Siti Jenar sebenarnya hanya ingin meyakinkan bahwa manusia dan penciptanya suatu saat pasti akan bertemu dan bersatu. Forum diskusi pun beralih fungsi menjadi persidangan yang sangat luar biasa, bahwa hasil suara bulat memutuskan bahwa Syekh Siti Jenar harus diproses hukum dan kemungkinan besarnya akan dihukum mati. Juga menghasilkan sebuah keputusan bersama dari para wali, memvonis hukuman mati, dan kemudian diputuskan pula tempatnya, yaitu di wilayah Cirebon. Dan forum itu para wali songo sekaligus memastikan kapan hukuman mati itu dilaksanakan, bahwa hukuman mati itu dilaksanakan atau kapan eksekusi bisa dilaksanakan diperkirakan pada tahun antara 1515 sampai 1517 Masehi. Siti Jenar menjawab dengan tegas dan tidak ragu, tidak pun sedikit rasa takut, bahwa Siti Jenar benar-benar tidak takut mati. Justru itulah titik kesempurnaan manusia. Syukurlah jika saya sampai di alam sejati.
sakit dan sehat ditemukan di dunia ini, tetapi tidak di alam sejati dan alam yang sempurna. Itulah sejarah mengenai Syekh Siti Jenar secara ringkas yang terus menjadi kontroversial sampai saat ini. Banyak literatur yang menyebutkan beberapa pandangannya terkait Syekh Siti Jenar tersebut. Dari informasi sepenuhnya kita kembalikan kepada semuanya yang melihat video ini. Yang pasti kita harus tahu dan belajar tentang sejarah keperadaban di Nusantara ini. Wallahu a'lam. Hanya Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang lebih tahu segala-galanya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.